Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 11. Dalam KBM saat ini, kita akan masuk dalam pelajaran kelima dengan tema Pernikahan dalam Perspektif Kristiani. Tidak dapat dipungkiri, pesatnya perkembangan sosial dan perubahan nilai-nilai di sekitar kita dapat mempengaruhi kehidupan pernikahan dan keluarga. Ada perubahan yang positif dan ada juga perubahan yang negatif. Maka dari itu, perlu pemahaman yang jelas tentang pernikahan maupun kehidupan keluarga Kristiani. Dalam KBM saat ini, hal pertama yang akan kita bahas adalah pentingnya persiapan pernikahan. Mempersiapkan pernikahan adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam mempersiapkan pernikahan Kristen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Persiapan suatu pernikahan Kristen adalah hal yang dibutuhkan oleh pasangan calon yang menikah, agar mereka dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapainya keselamatan di dalam Tuhan. 3. Secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Persiapan jangka panjang mencakup pemberian pemahaman sekaligus bekal bagi kehidupan keluarga Kristen. Hal itu biasanya disebut dengan katekisasi pernikahan. Persiapan jangka pendek mencakup persiapan teknis upacara dan pemberkatan pernikahan. Yang kedua, kita akan membahas hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan, memiliki keturunan. Tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen antara lain: yang pertama, pernikahan merupakan peraturan yang suci yang ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 24. Yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus menjadi dasar pernikahan Kristen. Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Yang ketiga, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Tujuan yang keempat, pernikahan dipandang sebagai peraturan monogami. Monogami merupakan refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang melayani, kasih tanpa pamrih, dan eksklusif. Yang ketiga, kita akan membahas pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Komunikasi adalah suatu proses antara 2 orang atau lebih untuk memberi informasi dan menerima informasi sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Ada beberapa aspek pendukung komunikasi. Yang pertama, hal-hal yang menyangkut masalah keluarga perlu dibicarakan bersama. Contoh hal-hal yang perlu dibicarakan bersama adalah masalah hubungan orang tua dengan sanak saudara, masalah ekonomi,
pendidikan anak, kegiatan dalam masyarakat, hobi, dan lain-lain. 2. Cinta kasih melebihi sekedar perasaan. Kita semua tahu bahwa perasaan bisa berubah setiap saat. Tetapi cinta Kristiani adalah tetap setia dalam suka ataupun duka, dalam sakit ataupun sehat. Yang ketiga, setiap hari saling mengucapkan dan mengungkapkan kata pujian. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang keluarga sebagai gereja domestik. Pada hakikatnya, gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Bila keluarga Kristen cukup kuat dalam kehidupan Kristiani yang mereka usahakan, maka tentu gereja juga akan kuat keberadaannya. Beberapa fungsi dan tugas panggilan gereja di dalam keluarga sebagai gereja keluarga atau gereja domestik. Yang pertama, panggilan untuk melayani. Komunitas keluarga sebagai gereja domestik terpanggil untuk saling melayani dan berkorban antar anggota keluarga yang akhirnya berdampak kepada masyarakat. Salah satu contoh praktis dapat dibaca dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-9 sampai 10 yang berisi ajakan untuk saling melayani satu sama lain berdasarkan karunia yang dimiliki. Yang kedua, panggilan untuk bersekutu. Keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan antar pribadi. Oleh karena itu, keluarga adalah sekolah hidup pertama dan utama. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 berisi nasihat untuk melatih diri dalam ibadah yang akan berguna dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, panggilan untuk bersaksi. Tugas pokok keluarga Kristen adalah dipanggil untuk membangun kerajaan Allah di bumi dengan ikut serta dalam hidup dan misi gereja. Yang kelima, kita akan membahas tentang penjelasan dari Alkitab. Yang pertama, kita akan lihat dalam Kejadian 2 ayat 24. Dalam firman Tuhan ini diungkapkan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat ini mengungkapkan bahwa pernikahan sesungguhnya adalah kehendak dan inisiatif dari Allah yang mempunyai dampak cukup luas. Jika Allah yang berinisiatif untuk membangun lembaga pernikahan, tentulah lembaga pernikahan mempunyai tujuan yang agung. Tidak hanya sekedar manifestasi dari hukum alam saja, seperti pandangan kebanyakan orang. Dengan kita mengakui bahwa pernikahan adalah inisiatif dari Allah untuk perempuan dan laki-laki, maka pada saat laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, disitulah Allah mempunyai tujuan dan rencana yang indah bagi pernikahan. Rencana dan kehendak Allah tersebut perlu ditempatkan dalam konteks keselamatan yang secara khusus disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita akan lihat dalam 1 Korintus 13. Dalam ayat ini, Rasul Paulus mengungkapkan tentang kasih agape sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang demikian itulah yang dikehendaki dalam suatu pernikahan. Memang kita mengenal adanya kasih birahi atau eros, dan kasih agape yaitu kasih yang tulus,
kasih yang tanpa pamrih. Dalam suatu pernikahan, kasih birahi seharusnya dipimpin oleh kasih agape, yaitu kasih yang tanpa pamrih, yang punya kaitan dengan melayani, melindungi, mendukung, yang menolong dan menyangkal diri sendiri. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan Kristiani tidak ada tempat bagi orang ketiga. Karena pernikahan Kristiani adalah pernikahan yang eksklusif dan bersifat monogami, di mana suami istri menjadi satu dan memiliki kasih agape. Puji Tuhan, untuk hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan adalah inisiatif Allah. Dan Allah mempunyai tujuan yang indah bagi pernikahan. Selamat melanjutkan belajar, tetap ikuti protokol kesehatan, dan ingat untuk selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.